Terdapat 4 pemain naturalisasi yang absen memperkuat timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sebelumnya, PSSI telah mengumumkan daftar skuad final berjumlah 23 pemain timnas U23 Indonesia pilihan pelatih Gerald Vandenburg untuk melakoni fase grup J kualifikasi menghadapi Laos, Makau, dan Korea Selatan. Timnas U23 Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah kualifikasi di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, tanggal 3 hingga 9 September 2025. Dalam daftar skuad timnas U23 Indonesia, terlihat nama-nama pemain baru yang sebelumnya tidak menembus skuad final Piala AFF U23 2025. Mereka seperti Salim Tuharea, Ricky Pratama, Ananda Raihan, Zanadin Faris, Mikael Tata, dan Dion Marks. Dion Marks sendiri merupakan pemain naturalisasi yang mengucap sumpah WNI pada 8 Februari 2025. Pemain bek tengah milik NEC Nijmegen U21 baru berkesempatan memperkuat timnas Indonesia di ajang resmi setelah melewatkan Piala Asia U20 2025, Februari, dan Piala AFF U23 2025, Juni. Nasib dari Dion Marks lebih beruntung dari 4 pemain naturalisasi lainnya yang absen memperkuat timnas U23 Indonesia. Alasan absennya pemain naturalisasi dari kualifikasi Piala Asia U23 2026 akan dijelaskan melalui ulasan berikut ini. 4 pemain naturalisasi yang absen di kualifikasi Piala Asia U23 2026. 1. Tim Gepens. Tim Gepens merupakan pemain naturalisasi 1, gerbong, dengan Dion Marks. Mereka berbarengan sejak mulai diperkenalkan oleh Erick Thohir, melakoni tahap seleksi di Toulon Cup, hingga mengucap sumpah WNI, 8 Februari 2025. Namun, nasib dari tim Gepens tidak seberuntung rekannya. Pemain bek kiri belum memperoleh pemanggilan timnas Indonesia di ajang resmi. Padahal pemain 20 tahun menunjukkan performa baik dalam awal kompetisi Eerste Divisie, Liga 2 Belanda. Tim Gepens mengantongi 2 penampilan untuk klubnya, Top OSS. Bahkan tim Gepens berhasil mencetak 1 assist ketika bertindak sebagai starting line-up menghadapi Almere City, 17 Agustus 2025 lalu. Belum diketahui secara pasti alasan tim Gepens absen dari skuad timnas U23 Indonesia. Diprediksi, ketidakikutsertaan tim Gepens bukan soal masalah performa. 2. Ivar Jenner. Ivar Jenner merupakan pemain gelandang bertahan yang telah mondar-mandir di seluruh kategori timnas Indonesia. Pemain milik FC Utrecht telah mengantongi 18 caps bersama level senior. Sementara pada kategori U23, Ivar Jenner terakhir tampil pada ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang berlanjut ke putaran final di Qatar tahun 2024 lalu. Penampilan pemain 21 tahun membantu timnas U23 Indonesia finish di podium 4 turnamen. Namun kini andalan dari timnas U23 Indonesia tanpa absen dalam skuad periode kualifikasi selanjutnya. Diprediksi, hilangnya Ivar Jenner dari skuad timnas U23 Indonesia maupun level senior, lantaran kondisinya yang masih rawan. Ivar Jenner diketahui baru saja pulih dari cedera. Cedera membekap pemain berusia 21 tahun sejak laga pramusim FC Utrecht, 8 Agustus 2025. Ivar Jenner memang telah pulih dan mencatatkan comeback-nya di Liga 2 Belanda. Namun Ivar Jenner hanya masuk sebagai pemain pengganti selama 8 menit saat Jong FC Utrecht mengalahkan Jong Ajax Amsterdam skor 4-3. 3 dan 4. Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans. Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans merupakan calon naturalisasi yang prosesnya sedang dikebut oleh PSSI. Tahap naturalisasi pemain 20 tahun dan 21 tahun telah melewati persetujuan DPR RI dan diperkirakan merampungkan ucap sumpah WNI pada pekan ini. Selanjutnya Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans akan menjadi opsi pemain pada agenda pertandingan 1 hingga 9 September 2025. Namun nyatanya, Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans tidak akan memperkuat kategori U23 seperti beberapa kabar yang sebelumnya beredar. Ketum PSSI Erick Thohir memastikan Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans akan memperkuat tim senior di ajang FIFA Matchday September 2025. Timnas Indonesia dijadwalkan menggelar laga persahabatan menghadapi Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 8 September 2025 mendatang. Dengan kemarin cederanya Romeni, kita membawa 2 pemain baru yaitu Mauro dan Miliano Jonathans untuk bisa mulai bulan September ini melakukan uji coba, ucap Erick Thohir. Sehingga di bulan Oktober kita berharap hasil yang maksimal untuk kita bisa menuju mimpi yang sudah kita cita-citakan sejak lama itu, tutur Erick. Merapatnya Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans ke tim senior, menutup peluang penampilan bersama timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2026.
Mauro Zilstra sendiri merupakan seorang striker dengan postur 188 cm. Pemain 20 tahun memperkuat klub Eredivisie, Liga Belanda, FC Volendam. Jam terbang Mauro Zilstra telah terasa bersama kategori U21 Volendam pada kompetisi musim lalu. Calon ujung tombak timnas Indonesia mampu mengoleksi 21 penampilan, 17 gol, dan 7 assist di kompetisi kategori U21 Belanda 2024-25. Sementara Miliano Jonathans merupakan pemain penyerang sayap yang memperkuat klub ternama asal Belanda, FC Utrecht. Utrecht rela memboyong pemain berusia 21 tahun dari Vitesse dengan mahar 5,2 miliar rupiah pada bursa transfer, Januari 2025 lalu. Bersama Utrecht, Miliano Jonathans mampu mengemas 10 penampilan sejak paruh musim lalu hingga 2 pekan awal Eredivisie 2025-26. Terdapat 2 skenario kelolosan menuju putaran final Piala Asia U23 di Arab Saudi, 7 hingga 25 Januari 2026. Pertama, tim besutan Gerald van den Burg perlu berjuang untuk memperebutkan peringkat pertama alias juara klasemen grup J. Maka, Timnas U23 Indonesia memperoleh tiket kelolosan otomatis Piala Asia U23 2026. Selain itu, Timnas U23 Indonesia dapat menempuh skenario perebutan tiket runner-up terbaik turnamen. Terdapat 4 runner-up terbaik dari grup AK yang akan mendampingi kelolosan masing-masing juara grup ke putaran final. Penentuan posisi klasemen grup akan dilihat dari perhitungan poin, head-to-head, dan selisih gol. Sementara perebutan peringkat runner-up terbaik ditentukan oleh poin serta selisih gol. Daftar pemain Timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kiper: Muhammad Ardiansyah, PSM Makassar. Cahya Supriyadi, PSIM Yogyakarta. Dava Fasya, Borneo FC Samarinda. Bertahan: Kakang Rudianto, Persib Bandung. Kadek Arel, Bali United. Muhammad Ferrari, Bayangkara FC. Dion Marks, NEC Nijmegen U21. Alvarez Buffon, Borneo FC Samarinda. Mikael Tata, Persebaya Surabaya. Doni Tripamungkas, Persija Jakarta. Frankie Misa, Bayangkara FC. Tengah: Tony Firmansyah, Persebaya Surabaya. Zanadin Faris, Persis Solo. Robi Darwis, Persib Bandung. Arhan Fikri, Arema FC. Ananda Raihan, PSM Makassar. Raihan Hanan, Persija Jakarta. Depan: Hoki Caraka, Persita Tangerang. Jens Raven, Bali United. Rafael Struik, Dewa United. Ricky Pratama, PSM Makassar. Salim Tuharea, Arema FC. Rahmat Arjuna, Bali United.